Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10 semester 1 tentang ilmu kimia part yang kedua, khususnya tentang laboratorium dan bagaimana prinsip-prinsip kita supaya bekerja di laboratorium itu mendapatkan hasil yang maksimal dan keselamatan kerja juga akan kita utamakan. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materinya. Ilmu kimia part yang kedua, kita akan membahas tentang laboratorium dan pengelompokan bahan kimia. Oke, sekarang kita bahas yang pertama tentang laboratorium. Mulai dari apa itu laboratorium, kemudian tata tertib kita bekerja di laboratorium, dan alat-alat apa saja yang akan sering kita gunakan di laboratorium. Oke, laboratorium merupakan tempat praktikan melakukan suatu percobaan kimia. Oke, kita tulis dulu tempat praktikan. Praktikan ini maksudnya si penelitinya lah ya, praktikan melakukan percobaan kimia, nggak harus percobaan kimia sebenarnya ya, melakukan percobaan aja, melakukan suatu percobaan. Oke, nah pada saat kita bekerja di laboratorium ada beberapa prinsip yang harus kita taati pada saat kita bekerja di laboratorium untuk menjaga keselamatan kerja kita. Nah, apa saja prinsip dari keselamatan kerja di laboratorium? Oke, prinsip-prinsip yang harus kita patuhi dalam bekerja di laboratorium untuk keselamatan kita bekerja. Yang pertama, mengikuti petunjuk yang berlaku di laboratorium dengan membaca terlebih dahulu buku petunjuk pada saat kita masuk ke laboratorium. Oke, itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, kita harus memahami alat apa saja yang akan kita gunakan, bahan-bahan apa saja yang akan kita gunakan. Kita harus mengenal sifat-sifatnya terlebih dahulu, supaya pada saat kita bekerja, kita sudah tahu apa sih fungsi dari bahan ini, apa sih guna untuk alat ini. Nah, ya, itu salah satu prinsip juga untuk keselamatan kita bekerja di laboratorium. Yang kedua, memahami alat dan bahan yang kita gunakan. Oke ya. Memahami alat dan bahan yang digunakan, yang akan kita gunakan ya. Oke, selain memahami alat dan bahan yang kita gunakan, kita juga harus menguasai dan sudah memahami prosedur kerja kita di laboratorium ya. Itu salah satu prinsipnya juga, memahami prosedur kerja di laboratorium. Memahami prosedur kerjanya, prosedur kerja kita di laboratorium. Oke, ini syarat yang ketiga yang harus kita penuhi pada saat bekerja di laboratorium. Oke, prinsip yang keempat, untuk menunjang keselamatan kerja kita di laboratorium, kita harus menggunakan perlengkapan perlindungan tubuh yang lengkap seperti memakai masker, memakai jas lab, memakai penutup kepala, boleh ya. Oke, prinsip selanjutnya, pada saat kita menggunakan peralatan di laboratorium harus digunakan secara hati-hati karena mungkin ada alat yang mungkin rentan pecah, ya itu harus dijaga juga. Oke, inilah beberapa prinsip keselamatan kerja yang harus kita ingat sebelum kita bekerja di laboratorium. Oke, untuk menunjang keselamatan kerja kita di laboratorium, kita harus mengenal juga fungsi dan gambar alat kimia yang akan sering kita gunakan di laboratorium. Sekarang kita belajar tentang alat-alat praktikum. Oke, alat yang pertama yang akan sering kita gunakan di laboratorium ada namanya Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini biasa digunakan dalam proses titrasi untuk menampung zat yang akan kita titrasi.
Ya, selain untuk menampung titrat dalam proses titrasi, Erlenmeyer bisa juga untuk menampung filtrat hasil penyaringan. Nah, ini fungsi yang kedua, untuk menampung filtrat. Oke, selain untuk menampung filtrat dalam proses penyaringan, Erlenmeyer bisa digunakan juga untuk menyimpan suatu senyawa atau zat, ya. Menyimpan senyawa atau zat. Nah, yang dilapisi atau ditutup dengan aluminium foil biasanya nanti ya. Oke, ini beberapa fungsi Erlenmeyer pada saat kita bekerja di laboratorium. Selain Erlenmeyer, ada lagi alat yang akan sering kita gunakan di laboratorium, namanya gelas kimia. Oke, fungsi dari gelas kimia biasanya sebagai tempat untuk melarutkan zat yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Oke, yang kedua, sebagai wadah untuk menampung dan menyimpan larutan sekaligus untuk memanaskannya. Oke, itu fungsi gelas kimia. Yang ketiga, alat laboratorium yang akan sering kita temui ada namanya gelas ukur. Oke ya, gelas kimia dengan gelas ukur beda. Kita lihat perbedaannya. Gelas ukur. Nah, apa fungsi dari gelas ukur? Oke, gelas ukur fungsinya untuk mengukur cairan dengan ketelitian yang tidak terlalu tinggi ya. Mengukur cairan, atau boleh juga sih untuk mengukur cairan dengan kisaran volume 10 hingga 200 mili. Oke, ini untuk gelas ukur. Yang keempat, di laboratorium kita akan menemukan namanya tabung reaksi. Tabung reaksi. Oke, sekarang coba kita lihat seperti apa sih gambar dari tabung reaksi. Oke, ini dia gambar dari tabung reaksi, hampir mirip dengan gelas ukur, tapi biasanya tabung reaksi ini tidak ada ukurannya. Nah, apa fungsi dari tabung reaksi? Maksudnya tuh ukuran milinya nggak ada ya. Fungsi dari tabung reaksi biasa digunakan untuk mereaksikan suatu zat dalam jumlah sedikit sekaligus dipanaskan. Untuk kita memanaskan nanti kayak dicapit atau dengan penyangga ya pada saat kita memanaskan. Oke, ini alat laboratorium yang keempat. Yang kelima, ada pipet tetes. Nah, pipet tetes ini sering juga akan kita pakai. Oke, kurang lebih seperti ini ya gambar pipet tetes. Maaf kurang rapi gambarnya. Nah, biasanya pipet tetes di dalam laboratorium akan sering kita gunakan untuk memindahkan suatu cairan yang satu ke tempat yang lain dengan ukuran yang tidak terlalu tinggi. Oke, alat laboratorium yang keenam yang tidak kalah penting juga ada namanya spatula. Oke, inilah gambar spatula. Kalau untuk gambarnya dalam kehidupan sehari-hari, bayangin aja kayak sendok ya. Nah, spatula di sini berfungsi untuk memindahkan suatu zat dalam bentuk padatan dari suatu tempat ke tempat yang lain atau dalam bentuk bubukan ya. Oke, inilah beberapa alat laboratorium yang akan sering kita temukan di laboratorium. Bukan hanya ini saja ya, masih banyak yang lainnya sebenarnya. Nanti kalau kita sudah bekerja di laboratorium, kita akan mengenal semua alat-alat di laboratorium. Oke. Nah, selain mengenal alat dari laboratorium, untuk menunjang keselamatan kerja kita di laboratorium, sebaiknya kita juga harus memahami lambang atau gambar dari bahan-bahan kimia yang berbahaya itu seperti apa, yang mudah meledak seperti apa. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang lambang atau pengelompokan dari bahan kimia. Oke, simbol bahan kimia yang pertama ada simbolnya seperti gambar api. Ini indikasi untuk senyawa yang mudah meledak ya, atau sifatnya eksplosif ya, atau nama lainnya itu bersifat eksplosif. Eksplosif atau mudah meledak. Jadi kita harus hati-hati kalau ketemu bahan kimia yang lambangnya api ya. Mudah meledak. Oke.
Nah, apa saja contoh senyawa yang lambangnya ada api di bahan kimianya? Contoh yang paling sederhana yang akan sering kita temui, contohnya ada minyak tanah, ya. Contohnya ada minyak tanah, kerosin, kemudian lagi ya kerosin tadi, alkohol, kerosin, terus asetilena. Nah, masih banyak yang lainnya. Ini kalau kita ketemu bahan kimia yang lambangnya api, berarti dia indikasinya mudah meledak. Oke, gambar yang kedua, gambar kepala tengkorak, ini artinya toksik atau beracun. Nah, apa saja contoh senyawa yang bersifat toksik atau beracun? Contohnya ada merkuri, sianida, ya, dan lain-lain masih banyak ya. Gambar yang ketiga seperti gambar silang, ini indikasi untuk senyawa yang bersifat iritasi. Nah, apa contoh senyawanya? Contoh senyawa yang bersifat iritasi ada urea. Ya, contohnya urea, kemudian kloroform, ya. Nah, ini beberapa contoh senyawa yang bersifat iritasi. Oke, masih banyak yang lain. Oke, yang keempat ada gambar seperti kipas, ini bersifat radioaktif. Oke, contohnya apa saja yang termasuk radioaktif? Unsur-unsur yang bersifat radioaktif, contohnya ada uranium, kemudian ada plutonium. Oke, saya ralat ya untuk gambar nomor 1, yang gambar seperti api itu artinya mudah terbakar atau flammable, bukan mudah meledak, karena nanti ada lagi bedanya dengan mudah meledak ya. Oke, nah ini seperti gambar ada wadah tabung reaksi, dia meledak. Nah, artinya di sini sifatnya dari senyawa tersebut mudah meledak atau bersifat eksplosif. Apa contohnya? Contohnya, ketika senyawa campuran hidrogen dan oksigen kita campurkan, maka nanti akan terjadi ledakan. Oke, selanjutnya, lambang kimia yang akan sering kita temui ada seperti tanda seru. Nah, kalau dia seperti tanda seru, ini artinya senyawanya bersifat berbahaya. Contohnya, masih banyak ya, semua senyawa kimia hampir rata-rata berbahaya kalau kita tidak menggunakan secara hati-hati. Contohnya ada etilen glikol, kemudian diklorometana. Oke, ini seperti gambar ada tabung reaksi, ditetes cairannya tumpah ke tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup lah ya. Nah, ini bersifat korosif atau mudah berkarat. Nah, apa contohnya? Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kelompok-kelompok senyawa asam yang bisa mengoksidasi suatu unsur atau senyawa lain ya. Contoh, senyawa asam, salah satu contohnya ada asam HCOOH, kemudian ada contoh garam, misal ada Al, Cl3. Oke, itu contoh senyawa kimia yang bersifat korosif atau mudah berkarat. Oke, masih banyak yang lainnya, mungkin ya bisa dicari di tempat lain untuk sebagai referensi juga. Makanya kita pada saat sebelum bekerja di laboratorium harus menguasai terlebih dahulu cara kerja kita, kemudian alat dan bahan yang kita gunakan, simbol bahannya, biar menunjang pada saat kita bekerja di laboratorium untuk selamat lah ibaratnya, karena kita kan ingin selamat juga pada saat kita bekerja di laboratorium dan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk ilmu kimia part yang kedua. Semoga video pembahasan ini
mudah difahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.